Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal UAS 2022 mata kuliah Kalkulus 1. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor 1, carilah 1A, carilah dy per dx dari ini, tan inverse y per x sama dengan ln akar x kuadrat plus y kuadrat. Oke, di sini bentuknya bukan y sama dengan ya, dan ini cukup ribet. Jadi kita bakal lakuin turunan implisit ya. Oke, kita punya d per dx dari tan inverse y per x sama dengan d per dx dari ln akar x kuadrat plus y kuadrat. Oke, turunan dari tan inverse itu adalah 1 plus ini ya, ini kuadrat. Berarti y per x kuadrat, nah dikali dengan turunan dari ini ya, y per x. Oke, sama dengan turunan dari ln itu 1 per ininya ya, x kuadrat plus y kuadrat dikali dengan turunan dari ini ya, x kuadrat plus y kuadrat. Oke, kita coba cari dulu turunan dari d per dx dari y per x itu apa? Kita misalkan dulu u sama dengan y ya, terus v sama dengan x. Berarti u aksen sama dengan y aksen dan v aksen sama dengan 1 ya. Berarti kalau ini u per v berarti sama dengan u aksen v berarti x y aksen min u v aksen berarti min y gitu ya. Oke, habis itu di bawahnya adalah v kuadrat, yaitu x kuadrat gini ya. Sehingga ini sama dengan 1 per 1 plus ini kita buat jadi y kuadrat per x kuadrat dikali dengan x y aksen min y per x kuadrat gitu ya. Nah ini sama dengan, nah ini turunan dari d per dx dari akar x kuadrat plus y kuadrat. Itu kan ini kan akar ya, berarti pangkat setengah. Berarti kalau kita turunin jadi setengah. Terus ini ya turun jadi pangkat min setengah, berarti ini jadi ini ya, x kuadrat plus y kuadrat dan dikali oleh turunan dari x kuadrat plus y kuadrat ya. Nah, turunan dari x kuadrat kan berarti turunan dari x kuadrat itu adalah 2x ya. Terus turunan dari y kuadrat terhadap x itu 2y diaksen itu ya, dx. Ini kalau kita sederhanain berarti jadi ini ada dua-duanya bisa dihilangkan jadi x plus y aksen per akar x kuadrat plus y kuadrat. Berarti sekarang kita punya ini jadi 1 per akar x kuadrat plus y kuadrat dikali x plus y aksen x kuadrat plus y kuadrat akar gitu ya. Nah ini kalau kita samain penyebutnya jadi x kuadrat plus kan, y kuadrat per x. Nah ini bisa saling menghilangkan ya yang ini ya. Jadi kita dapat x y aksen min y per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan ini x plus y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kedua harus kita kali x kuadrat plus y kuadrat ya. Berarti saya adalah x y aksen min y sama dengan x plus y aksen. Y aksen kita taruh di rows kiri, berarti jadi x y aksen min y aksen sama dengan x plus y. Berarti y aksen x min y sama dengan x plus y. Sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah y aksen sama dengan x plus y per x min y. Oke, berarti kesimpulannya adalah dy per dx sama dengan x plus y per x min y. Ini. Oke, soal nomor 1b, carilah turunan pertama dari y sama dengan ln cos hiperbolik x plus a ditambah x akar a kuadrat min x kuadrat plus a kuadrat sin inverse x per a.
Oke, ini kita udah dapat y-nya di kiri ya. Berarti kita tinggal turunin ini aja gitu. Oke, berarti kita harus, berarti dy per dx itu tinggal turunin d per dx dari logaritma natural cos hiperbolik x plus a ditambah turunan dari d per dx dari x a kuadrat min x kuadrat ditambah d per dx dari a kuadrat sin inverse x per a. Itu ya. Kita coba cari satu persatu. Berapa d per dx dari ln cos hiperbolik x plus a. Nah, ini kan kalau logaritma natural berarti turun itu 1 per fungsinya kan, 1 per ininya. Berarti 1 per cos hiperbolik x plus a. Terus dikali dengan turunan dari cos hiperbolik x per a, yaitu sin hiperbolik x plus a. Oke, terus dikali turunan dari x plus a. Itu 1 ya, tidak. Terus ini kan sin hiperbolik per cos hiperbolik. Berarti ini bisa disederhanakan jadi tan hiperbolik x plus a. Oke, ini untuk yang bagian ln-nya. Sekarang kita cari d per dx dari x akar a kuadrat min x kuadrat. Kalau kita misalkan u sama dengan x, berarti u aksen sama dengan 1 ya. Lalu v sama dengan akar a kuadrat min x kuadrat, berarti v aksen sama dengan setengah kali 1 per akar a kuadrat min x kuadrat kali turunan dari ini ya, a kuadrat min x kuadrat. Turunan adalah min 2x ya. Nah, karena ini ada 2, jadi sini bisa saling menghilangkan ya. Ini jadi min x gitu ya. Sehingga untuk turunan dari ini itu u aksen v berarti a kuadrat min x kuadrat terus ditambah u v aksen berarti x dikali min x ya, min x per akar a kuadrat min x kuadrat. Atau ini bisa digabung terus ini jadi negatif ya, jadi min x kuadrat. Oke. Lanjut turunan dari d per dx dari a kuadrat sin inverse x per a ya. Ini sama dengan, karena a kuadrat konstanta, kita biarin dulu. Sin inverse itu turunannya adalah 1 per akar 1 min ini kuadrat. Berarti x per a kuadrat gitu ya. Dan jangan lupa dikali turunan dari x per a, yaitu 1 per a ya, turunan dari x per a. Nah, ini bisa jadi a doang ya, berarti ini sama dengan a per, ini kita samain penyebutnya jadi akar a kuadrat min x kuadrat per a kuadrat gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan a akar a kuadrat min x kuadrat per akar a kuadrat. Berti a-nya pindah ke atas, bisa jadi sama dengan a kuadrat per akar a kuadrat min x kuadrat gitu ya. Akar a kuadrat min x kuadrat. Oke, kita dapat semuanya, kita tinggal masukin berarti ya. Sehingga dy per dx sama dengan ini ya, tan hiperbolik x plus a ditambah akar a kuadrat min x kuadrat dikurang x kuadrat per akar a kuadrat min x kuadrat ditambah a kuadrat per akar a kuadrat min x kuadrat. Ini penyebutnya sama, kita bisa gabung jadi, kan sama penyebutnya, jadi kita buat jadi akar a kuadrat min x kuadrat. Terus ini kita buat jadi, kan ini min x sama a ya, berarti kita gabung jadi a kuadrat min x kuadrat. Oke. Nah, ini kan atas bawah bisa dibagi ya. Ini kan yang bawah kan, yang atas kan sama dengan akar kuadrat gitu ya. Ini berarti sama dengan akar
kuadrat gitu ya. Karena ini ada yang sama, berarti kita bisa sederhanain jadi tan hiperbolik x plus a ditambah akar a kuadrat min x kuadrat tambah ini disederhanain jadi akar a kuadrat min x kuadrat. Oke. Soal nomor 2A, selesaikan integral berikut ini dengan lengkap dan jelas. Oke, yang A kita harus nyari integral dari kotangan. Kita buat pakai kot aja, kotangan 5 pangkat 3 5x kali kosekan pangkat 5 5x dx. Oke, ini berarti kalau kita pakai substitusi U ya, kita misalkan W sama dengan 5x, berarti dw sama dengan 5 dx kan. Berarti kita akan nyari 1/5, ini sama dengan 1/5 integral dari kotangan pangkat 3 W kosekan pangkat 5 W dw ya. Oke, selanjutnya kita harus nyari integral dari ini kan. Nah, ini tuh integral apa? Ini tuh integral trigonometri ya. Integral trigonometri tipe 5, yaitu dimana kita punya kotangan pangkat n dikali kosekan pangkat m. Nah, di sini tuh tekniknya adalah kita bisa lakuin substitusi U ya, kelihatannya. Kenapa? Karena di sini kan kita punya pangkat kotangan dan pangkat kosekan. Dan kita tahu bahwa turunan dari kotangan itu min kosekan kuadrat, oke? Dan turunan dari kosekan itu kan kosekan sana U, kosekan U ya sama dengan min kotangan U kosekan U gitu ya. Nah, sehingga di sini tuh kita bisa kayak nyimpan beberapa nilai kotan dan kosekannya untuk dibuat jadi DU di sini. Nah, sekarang pertanyaannya itu kita bakal pakai U-nya yang mana? U-nya sama dengan kotangan atau U-nya sama dengan kosekan gitu. Supaya ntar DU-nya itu jadi antara dua ini. Nah, triknya adalah kita tinggal lihat pangkat dari kosekannya ya. Kalau pangkat kosekannya genap, kita bakal buat kotangan gitu. Kalau misalnya ganjil, kita bakal buat yang kosekan. Di sini kita dapat yang ganjil ya. Jadi kita bakal pakai U-nya itu kosekan, sehingga kita harus menyisahkan bentuk kotangan kosekan di ujung sini. Jadi kita bisa ubah ini jadi, kita coba kerjain ini dulu ya. Terus kita tinggal kali 1/5. Kita coba kerjain dulu dari kotangan 3W kosekan 5W dw ya. Berarti ini sama dengan kita ambil satu kotangan dan kosekan untuk disediain di sini. Jadi ini tinggal sisanya kotangan kuadrat W dan ini kosekan pangkat 4W. Itu ya. Oh ya, dan ini juga harus kotangannya pangkat ganjil ya. Harus berganjil biar jadi kotangan kuadrat gitu atau genap. Nah, nanti berarti kita sisain di sini kotangan W dan kosekan W dw. Nah, ini bakal jadi du ya. Dan ini bakal kita ubah dulu ke dalam kosekan gitu supaya bisa kita buat u-nya. Berarti ini sama dengan kita buat kotangan jadi kosekan. Aturannya itu adalah ini kan identitas trigonometri itu adalah 1 plus kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat ya kan. Berarti kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat dikurang 1. Berarti ini bisa kita ubah jadi kosekan kuadrat U dikurang 1 dikali kosekan pangkat 4. Ini W ya, kita pakai W di sini. W lalu dikali kotangan W kosekan W dw. Oke, berarti ini sama dengan kita gabungin dulu ini jadi kosekan pangkat 6W dikurang kosekan pangkat 4 W. Ini 6 ya, ini 4 kotangan W kosekan W dw.
Oke, kita substitusi U, kita misalkan U-nya adalah kosekan W, dan DU sama dengan, turunan dari kosekan itu minus kotangan W kosekan W DW gitu ya. Oke, jadi kita bisa masukin di sini. Ini kita tambahin minus di sini berarti jadinya minus integral dari kosekan W itu U pangkat 6 dikurang U pangkat 4 DU. Oke, ini berarti bisa jadi integral biasa. Kita buat jadi min 1/7 min 1/7 U pangkat 7 dikurang 1/5 U pangkat 5 kan, plus C. Berarti kita dapat ini sama dengan, kita masukin lagi U-nya, berarti jadi min 1/7 kosekan pangkat 7 W ditambah 1/5 kosekan pangkat 5 W plus C. Jadi kita dapat ya, kita sekarang bisa langsung masukin semuanya sini simpulannya. Integral dari kotangan pangkat 35x kosekan pangkat 5x dx sama dengan 1/5 min 1/7 kosekan pangkat 7 W-nya itu 5x ya. 5x ditambah 1/5 kosekan pangkat 5x plus C, atau 1/25 kosekan pangkat 5x dikurang 1/35 kosekan pangkat 7 5x plus C. Soal nomor 2B kita harus integralin integral yang sangat panjang ini. Nah, dari sini kita udah lihat polanya bahwa ini kita harus pakai ini ya, pecahannya harus disederhanain dulu. Jadi kita harus buat x pangkat 5 min x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 8x min 4. Ini harus kita pecah penyebutnya. Sama dengan ax plus b per x kuadrat plus 3 kan, ditambah cx plus d per x kuadrat plus 3 kuadrat ditambah ex plus f x kuadrat plus 3 pangkat 3 kayak gini kan. Kita harus cari nilai a, b, c, d, e, f supaya ini bisa diubah jadi kayak gini. Dan bentuk yang seperti ini bisa diintegralkan. Oke, jadi kalau misalnya kita samain penyebut ini semua, berarti ax plus b bakal dikali x kuadrat, ini x kuadrat plus 2 ya. X kuadrat plus 2 kali, terus ini dikali x kuadrat sekali, dan ini nggak usah dikali x kuadrat plus 2 gitu ya. Berarti x pangkat 5 min x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 8x min 4 sama dengan ax plus b kali x kuadrat plus 2 kuadrat tambah cx plus d dikali x kuadrat plus 2 tambah ex plus f. Oke, kita selesain dulu ini. Ya kan, penyebutnya udah sama kan? Jadi kita dapat persamaan ini, terus kita harus cari nilai a, b, c, d, e, f. Oke, ini kita gabungin dulu jadi ax plus b dikali ini x pangkat 4 ya, ditambah 4x kuadrat ditambah 4. Terus ini berarti cx kuadrat cx pangkat 3 ditambah dx kuadrat ditambah c tambah 2cx ditambah 2d. Terus ex-nya kita satuin di sini ya. Plus f. Kita buat sejajar ini biar lebih gampang dilihat gitu. Terus ini sama dengan, kita kali ke dalam lagi, ini jadi ax pangkat 5 ditambah bx pangkat 4 terus ditambah
4ax pangkat pangkat 3, oke, ditambah 4bx kuadrat ditambah 4ax ditambah 4b. Terus ininya kita sejajarin, berarti cx pangkat 3 di sini. Terus dx kuadrat di sini, 2cx di sini, dan 2d di sini. Terus ex di sini dan f di sini. Nah, kita udah bentuk ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa lihat sini, ini kan harus sama ya, kiri kanan. X pangkat 5 harus sama dengan AX pangkat 5. Berarti di sini berarti 1 harus sama dengan, kita buat sini aja berarti kesimpulannya. Kita harus lihat bahwa X pangkat 5 harus sama dengan AX pangkat 5. Berarti 1 harus sama dengan A ya. Berarti A dapat nilainya 1. Lalu di sini X pangkat 4 itu koefisiennya min 1. Berarti di sini koefisien X pangkat 4 harus sama juga. Berarti B sama dengan min 1. Lalu untuk yang X pangkat 3, kita dapat di ruas kiri sama dengan 4, di ruas kanan sama dengan 4A plus C. Nah, 4A kan 4 dikali 1. Berarti 4 sama dengan 4 ditambah 0 ya. Berarti C sama dengan 0. Lalu yang pangkat 2, min 4 itu sama dengan 4B plus 2. 4B plus D ya. Nah, 4B itu 4 dikali min 1 itu min 4. Berarti min 4 ditambah berapa sama dengan min 4? 0 ya. Berarti D juga sama dengan 0. Terus untuk yang X pangkat 1 itu 8 sama dengan ruas kanannya itu 4A plus 2C plus E ya. Plus E. Berarti kita dapat 4 dikali A kan 4 dikali 1 ya. Berarti 4 tambah 2 dikali C, C-nya 0. Berarti 4 ditambah 0 ditambah berapa sama dengan 8. Berarti ditambah 4 ya. Berarti E sama dengan 4. Lalu yang terakhir min 4 di ruas kiri sama dengan 4B plus 2D plus F di ruas kanan. 4B kan sama dengan min 4 ya tadi. Terus D itu 0, berarti 2 dikali 0 ya. Terus min 4 ditambah berapa sama dengan min 4? Berarti 0 ya, sama dengan F sama dengan 0. Jadi kita dapat A sama dengan 1. Oke. B sama dengan min 1. C sama dengan 0. D sama dengan 0. E sama dengan 4. Dan F sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapat ini sama dengan, kita substitusi balik. Ini berarti jadi X min 1 per X kuadrat plus 2 ditambah 0X ditambah 0 per X kuadrat plus 2 kuadrat ditambah 4X plus 0 per X kuadrat plus 2 pangkat 3. Atau bisa kita sederhanain lagi jadi X min 1 per X kuadrat plus 2, ini kan 0 berarti nggak usah dihitung, ditambah ini 4X per X kuadrat plus 2 3. Oke, kita selesai tahap pertama. Ini bakal kita pakai untuk menyederhanakan integral ini. Berarti integral dari X pangkat 5 min X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 8X min 4 per X kuadrat plus 2 pangkat 3 bisa kita ubah jadi tadi X min 1 per X kuadrat plus 2 ditambah 4X per X kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Ini bisa kita pecah lagi, jadi ini juga dipisah aja biar lebih gampang. Jadi X per X kuadrat plus 2 dikurang 1 per X kuadrat plus 2 dx ditambah 4X per X kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Oke, kita kerjain satu-satu. Integral dari X per X kuadrat plus 2 dx. Ini bisa kita pakai substitusi U. U-nya sama dengan X kuadrat ya, plus 2. Berarti du sama dengan 2X dx. Berarti ini bisa kita buat, kita tambahin 2 per 2 di sini. 2 per 2. Berarti ini jadi 2X dx, jadi du ya. Ini sama dengan 1/2-nya kita keluarin. Terus 2X dx itu du. X kuadrat plus 2 itu U. Oke,
Oke, integral dari ini adalah setengah ln mutlak U plus C, atau sama dengan setengah, kita substitusi balik, ln mutlak X kuadrat plus 2. Nah, ini kan mutlak dari X kuadrat plus 2 itu selalu positif, jadi bisa dihilangin kurungnya. Jadi X kuadrat plus 2 plus C. Lanjut, untuk yang kedua itu integral dari 1 per X kuadrat plus 2 dx. Nah, kita lihat di sini bahwa 2 ini bisa diubah jadi akar 2 kuadrat ya. Nah, ini kan bentuk integral yang biasa. Ini kan turun dari tan inverse X ya. Jadi kita dapat ini sama dengan 1 per akar 2 tan inverse X per akar 2 plus C. Oke, lanjut yang terakhir, integral dari 4X per X kuadrat plus 2 pangkat 3 dx. Ini berarti sama dengan, kita harus buat U-nya sama ya. Kuadrat plus 2 du 2x dx. Nah, di sini berarti 4x bisa diubah jadi 2 dikali 2x, 2x dx jadi du. Berarti ini sama dengan 2-nya kita keluarin, 2x dx itu du, terus ini itu u, berarti u pangkat 3. Berarti integral dari u pangkat 1 per u pangkat 3, berarti u pangkat min 3 itu adalah ini ya, min setengah u pangkat min 2 gitu ya. Kalau kita turunin jadi ini kan, ini turunin jadi min ini. Oke, plus C. Berarti ini sama dengan, ini bisa saling, itu jadi min 1 per u pangkat 3 plus C, atau sama dengan 1 u pangkat 2. Ini 1 per X kuadrat plus 2 pangkat 2 plus C. Oke, berarti kita dapat di sini kesimpulannya sama dengan ini itu mana ini ya? Ini setengah ln X kuadrat plus 2 dikurang ini ya, 1 per akar 2 tan inverse X per akar 2 ditambah min ya, min 1 per X kuadrat plus 2 kuadrat plus C. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.